Yuk anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa, oleh karena pertolongan Tuhan. Nah, hari ini kita berkumpul untuk memuji Tuhan. Kehadiran kita dalam kebaktian pada hari ini menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab atas kehidupan untuk bersekutu memuliakan Tuhan. Mari kita berdiri, kita menyanyikan, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, ada yang tahu tidak apa saja tanggung jawab orang tua? Saya tahu kakak, Iya, apa? mengasihi anak. Heeh. Saya juga tahu Ya, apa? menyayangi anaknya dan merawat anak-anaknya. Nah, bagus sekali. Nah, sekarang kakak mau tanya, apa saja tanggung jawab anak? Mengasihi orang tua, Iya. Dan juga dengar-dengaran kepada orang tuanya. Wah, bagus sekali. Berarti adik-adik tahu ya tanggung jawab kita sebagai anak dan tanggung jawab orang tua. Pembacaan Mazmur kita hari ini, Mazmur 94 ayatnya yang ke-19. Kita baca secara berbalasan ya. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, Penghiburanmu menyenangkan jiwaku. amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas setiap kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan memperbolehkan kami ikut beribadah. Karena itu Tuhan, berkati hidup kami, berkati kami dengan firman Tuhan yang dapat menunjukkan jalan kehidupan kepada kami, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan. Sehingga apapun yang kami lakukan dalam hidup ini, nama Tuhan dimuliakan. Berfirmanlah kepada kami, Tuhan berkati
hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, kiranya apapun yang disampaikan betul-betul berasal dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak mau bertanya, apa yang adik-adik lakukan ketika melakukan kesalahan? Misalnya, adik-adik tidak sengaja menyenggol temannya, lalu jatuh. Apa yang adik-adik lakukan? Apakah tinggalkan begitu saja? Atau datang meminta maaf dan membantunya berdiri lagi? Kalau kakak, pasti dong datang minta maaf, lalu menolongnya untuk berdiri kembali. Karena itu yang diinginkan Tuhan. Seperti di cerita ini, Raja Saul sangat benci kepada Daud. Karena khawatir kalau Daud berusaha merebut tahta kerajaan selama masa pemerintahan Raja Saul. Padahal Daud tidak demikian. Karena Daud sudah tahu bahwa dia mau diburu oleh Raja Saul, maka dia pergi, lari dan bersembunyi hingga dia sampai di sebuah tempat yang bernama Nob. Di sana ada seorang yang bernama Ahimelech, dia adalah imam di situ. Lalu dengan gemetar dia mendatangi Daud, berkata, "Ada apa? Mengapa kamu datang sendiri? Mana pengikutmu?" Lalu Daud berkata, "Saya ini sedang tugas khusus, saya sedang buru-buru. Tolong berikan aku roti yang ada di situ, atau makanan yang ada di situ, dan juga kalau ada pedang, tombak di situ berikan kepada saya, karena saya sedang buru-buru dan pesan ini tidak boleh diketahui oleh siapa saja." Adik-adik, Daud sedang bertanya kepada Imam Ahimelech. Dan ternyata di situ ada seorang yang bernama Doeg. Dia adalah pengawas gembala-gembala Saul. Dia ada di situ. Dia mendengar percakapan Ahimelech dengan Daud. Lalu Imam Ahimelech pun percaya saja kepada Daud walaupun dia dibohongi. Imam Ahimelech menyiapkan roti dan juga pedang yang ada di situ. Lalu dia serahkan kepada Daud. Daud kemudian pergi, lari dan bersembunyi di tempat lain. Dari kota yang satu ke kota lain, dari pegunungan yang satu pegunungan yang lain, dari gua ke gua. Hingga ketika dia sampai di pegunungan, saudara-saudaranya mendengar bahwa Daud ada di sana. Mereka juga pergi ke sana bersembunyi bersama dengan Daud. Dan juga pada waktu itu ada juga orang-orang yang dikejar-kejar karena hutang. Orang-orang yang dikejar-kejar karena berbuat kesalahan. Mereka pergi bersembunyi bersama Daud. Ada 400 orang bersembunyi mengikuti Daud waktu itu. Seorang nabi bernama Gad mendatangi Daud. "Daud, kamu tidak boleh tinggal di sini. Kamu harus pergi ke tanah Yehuda, tanah nenek moyangmu. Di sanalah kamu tinggal." Daud bersama dengan pengikut-pengikutnya pergi ke tanah Yehuda. Mereka masuk ke hutan karet dan tinggal di sana. Saul mendengar kalau si Daud ada di tanah Yehuda. Hingga suatu ketika dia sedang istirahat di bawah sebuah pohon, dia bertanya kepada anak buahnya, Kenapa di antara kamu tidak ada yang memberitahukan kepada saya kalau anak saya Nathan sedang berpihak kepada Daud?" Anak buahnya pun diam, tidak berani menjawab. Tetapi Doeg mendatangi Raja Saul. "Raja Saul, saya pernah melihat Daud bertemu dengan Imam Ahimelech
Imam Ahimelek menolong Daud, dia memberikan roti, memberikan pedang Goliat, dan juga berdoa untuk Daud. Mendengar itu Raja Saul marah, dia memanggil Imam Ahimelek. Imam Ahimelek mengatakan, aduh Raja Saul, saya tidak tahu kalau Raja Saul benci kepada Daud. Yang saya tahu bahwa Daud itu adalah kepercayaan Raja Saul, makanya saya menolong si Daud. Lalu Raja Saul pun tetap saja marah. Dia menyuruh Doeg membunuh Imam Ahimelek, dan juga ada 85 orang yang memakai baju efod juga dibunuh oleh Doeg waktu itu. Dan bukan hanya itu, seluruh orang yang ada di Nob, mulai dari orang tua sampai bayi dan semua ternak-ternak ditumpas habis, mati oleh pedang Doeg. Dan ternyata ada seorang yang bernama Abiatar. Dia adalah keluarga Ahimelek, anak Ahimelek. Berhasil lari dan pergi bersembunyi sampai dia ketemu dengan Daud. Dan dia menceritakan apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi kepada keluarganya. Lalu Daud berkata, yang menyebabkan kematian keluargamu adalah karena saya. Tinggallah dekatku, saya akan bertanggung jawab menjaga kamu. Di dekatku, kamu pasti aman. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Daud mengakui kesalahannya. Dan Tuhan juga ingin agar kita berani mengakui kesalahan ketika kita melakukan kesalahan. Dan juga berani meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, maka setiap anak-anak Tuhan harus memiliki sikap untuk meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Karena itu kita mesti bertanggung jawab atas kesalahan kita, karena kita adalah anak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita kita terambil dari Alkitab, dari 1 Samuel pasal 21 dan pasal 22. Dan yang kita baca adalah 1 Samuel pasal 22 ayat 20 sampai 23. Kakak membacanya ya. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub namanya Abiatar luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan, berkatalah Daud kepada Abiatar, memang pada hari itu juga ketika Doeg, orang Edom itu, ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Tinggallah padaku, janganlah takut. Sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman. Kiranya Tuhan menolong kita, bertanggung jawablah atas kesalahan. Amin. Wah, adik-adik, sungguh luar biasa firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, yang mengajarkan kita untuk berani mengakui kesalahan dan tentunya berani minta maaf. Dan kita percaya dan kita meyakini bahwa Tuhan akan selalu menolong dan menjaga kita. Oleh karena itu adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Yang Jagaku Selalu. Itu
Adik-adik, sekarang kakak akan mengajak kita semua untuk menghafalkan ayat Alkitab yang terambil dari Yesaya 66 ayat 13. 1, 2, 3. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Amin. Nah, adik-adik, ayatnya dihafal di rumah ya, kemudian direkam dalam bentuk video dan dikirim ke nomor WA yang ada di bawah ini. Oke? Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelumnya itu kita dengarkan nats persembahan dari Mazmur 50 ayat 23a. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Baik adik-adik yang ada di rumah dan yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur, berdoa syafaat, menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur atas setiap kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih hari-hari yang indah yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami melalui firman Tuhan. Kami mengucap syukur kesehatan yang Tuhan berikan. Dan kami bersyukur juga Tuhan, anak-anak sekolah minggu boleh selesai ujian kenaikan kelas dan ujian kelulusan. Dan juga sebagian dari mereka telah menerima hasil ujian mereka. Terpuji nama Tuhan atas setiap hasil yang diterima oleh anak-anak Tuhan. Kiranya dapat menolong mereka, memberikan semangat lagi bagi mereka untuk terus berjuang di jenjang yang berikutnya. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan. Juga kepada orang tua yang terus mendukung anak-anak dalam pertumbuhan iman dan dalam pertumbuhan jasmani. Tuhan berkati. Berkati orang tua dalam setiap pekerjaan, setiap usaha, dan setiap pelayanan yang diberikan kepada Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur kepada Tuhan. Di hari-hari masa pandemi ini, Tuhan telah menolong kami, memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya bahwa meskipun di hari-hari yang menakutkan bagi kami percaya bahwa semakin hari, semakin diberikan kekuatan, semakin kami mendapatkan semangat dari Tuhan. Sehingga kami boleh melalui hari-hari kami dalam melawan virus corona dengan penuh ungkapan syukur pada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami. Berkati mereka, tolong mereka di dalam mengelola negeri kami, di dalam mengatasi virus corona di negeri kami. Kami percaya Tuhan menolong mereka. Berkati juga para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para pengajar-pengajar, para
pelayan-pelayan Tuhan, siapapun dan dimanapun mereka berada. Tolong mereka untuk terus berjuang, memberitakan Injil kepada siapapun, agar nama Tuhan dimuliakan. Agar setiap yang mendengarkan, semangatnya terus dibangkitkan, dan kami bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati Bapak Pendeta dan Ibu, di dalam menggembalakan anak-anak-Mu ya Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Berkati juga para pengurus gereja, Roh Kudus-Mu menyatukan hati mereka di dalam mengelola administrasi gereja, di dalam menjalankan tugas yang Tuhan percayakan. Terima kasih, berkati juga guru-guru sekolah minggu, berikan mereka semangat dan kekuatan, agar terus memberitakan Injil kepada anak-anak Tuhan tanpa lelah. Berikan mereka kekuatan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh kehidupan kami, Tuhan berkati kami. Kiranya Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa yang benar. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita dengarkan petunjuk hidup baru kita dari 1 Samuel 22 ayat 23a dan c. Tinggallah padaku, janganlah takut. Di dekatku engkau aman. Amin. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita memuji Tuhan dengan menyanyi Kidung Ceria nomor 36 ayatnya yang ketiga. Adik-adik, pergilah, percaya Tuhan selalu menolong kita, dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah kita ada pesan-pesan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Jagalah kesehatan dan tetaplah ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Dan yang paling penting adalah tetaplah berdoa dan selalu baca firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bertanggung jawab atas kesalahanku. Yes!